warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua saat ini siang ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian tadabbur kita terhadap surat Al-A'raf. Semoga di siang hari ini kita semua diberikan kemudahan untuk memahami ayat demi ayat dan mengambil ibroh atau manfaat sehingga kita juga dipermudah dalam melaksanakannya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabb. Alhamdulillah sudah hadir bersama dengan kita semua Ustadz Umar Maka, guru kita bersama. Maka untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajian tadaburnya yang saat ini sudah yang mungkin ke-15 ya Ustadz ya untuk surat ini. Ya, barakallahu Silakan. fiik. Ya, Mbak Ari, barakallahu fiik dan seluruh pengurus Majelis Taklim Rabbani dan seluruh jamaah yang telah bergabung. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur Quran kita bagian ke-14 ya. Ya, dari ya Ke-15 Ustadz. kali bagi ya ke-15, namun qadarullah kemarin kita eh, ke-14 tapi kajiannya tidak jadi karena ada musibah, ada kematian di dekat rumah sehingga kajian kita libur. Iya betul. Tapi, ya, mari kita mulai jamaah rahmat Allah, luruskan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi'izzatihi wa jalalihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah rahmat Allah, ikhwata liman azanallahu wa iyyakum ajmain, bapak-bapak, ibu-ibu, Majelis Taklim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Mengawali tadabbur Quran kita bagian ke 14 dari surah Al-A'raf, surah ke-7 di dalam Al-Quran, namun urutan turunnya surah ini, surah Al-A'raf ini adalah surah yang ke-39 Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengawali tadabbur Quran kita, mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini di hari ke-26 bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Semoga saat ini Allah turunkan keberkahan rahmat di tengah-tengah kita. Semoga saat ini ada malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita. Semoga majelis kita ini sedang ditinggi-tinggikan, sedang disebut-sebut, sedang dibangga-banggakan Allah di hadapan majelis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana semoga juga tidak ada yang meninggalkan majelis ini setelah ia ditutup kecuali Allah Ta'ala bersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Seperti biasa jamaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, sebelum kita memulai tadabbur Quran kita, kita akan membaca beberapa ayat dari surah yang kita tadabburi. Pembahasan terakhir atau ayat terakhir yang kita tadabburi dari surah Al-A'raf ini sampai di ayat 102. Ya, sampai di ayat 102. Dan hari ini insya Allah mengingat ini adalah sebuah kisah dan insya Allah mudah-mudahan kita akan dimudahkan Allah mengambil ibrah dari kisah yang kembali Allah abadikan kepada kita. Sehingga kita akan mengambil lumayan banyak ayat insya Allah dari ayat 103
sampai dengan ayat 126 supaya kisahnya itu tidak terputus. Jadi kita bahas kisahnya itu sampai selesai, lalu kemudian di tengah-tengah kisah ini insya Allah kita coba memetik ibrah, mutiara tadabbur, tadzkirah, peringatan bagi kita, serta hidayat, petunjuk-petunjuk yang semoga menjadi penjelasan bagi kita atas setiap peristiwa yang hari ini terjadi, dan semoga ini juga menjadi petunjuk yang Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar. Siapapun yang mentadabburi Al-Quran, maka kita akan mendapati sulus sepertiga Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertiga Quran ini atau 10 juz Quran ini itu ibarat dari kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya, baik itu kisah-kisah umat terdahulu atau kemudian kisah-kisah yang terjadi kepada di masa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan dibuka mushafnya, kita coba baca ya 3-4 ayat dari surah Al-A'raf ini. Mari niatkan yang terbaik dari bacaan Quran kita. Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca ini Allah lipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap bacaan Quran, setiap huruf kalimat yang kita baca, Allah jadikan sebagai penguat, Allah jadikan sebagai penenang bagi kita. Bahkan mari berdoa mudah-mudahan Allah jadikan bacaan-bacaan Quran kita pada kesempatan kali ini syifa, penyembuh bagi setiap di antara kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, bahwa Quran itu ia tak hanya petunjuk bagi umat Nabi Muhammad SAW, ia tidak hanya petunjuk bagi umat manusia, akan tetapi Allah turunkan Quran juga menjadi penyembuh bagi orang-orang beriman. Baik itu penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita, kesyirikan, kesombongan, hasad, iri dan dengki, atau termasuk jamaah dalam Allah syifa, penyembuh bagi penyakit-penyakit fisik kita. Silahkan diniatkan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan pahala terbaik bagi setiap huruf, setiap kalimat, setiap ayat yang kita baca. Kalau mushaf yang digunakan oleh jamaah adalah mushaf cetakan Madinah, maka ayat 103 dari surah Al-A'raf ini terdapat di halaman 163. Akan tetapi jika memang tidak memungkinkan saat ini untuk membuka mushaf, silakan dilihat di layar handphonenya, smartphone-nya, atau silahkan didengarkan baik-baik dan jangan berbicara. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Apabila dibacakan Quran maka dengarkan baik-baik. Wa ansitu, dan jangan berbicara agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga setelah ini kami minta salah satu dari jamaah atau pengurus Majelis Talim Rabbani membacakan terjemahan dari ayat 103 sampai dengan ayat 126. Ini Masya Allah, kali-kalinya kita banyak betul nih mentadaburi satu kali surah. Ini langsung beberapa ayat Masya Allah, dari ayat 103 sampai ayat 126. Seperti yang saya katakan, sebabnya adalah karena ayat 103 sampai 126 ini adalah sebuah kisah yang kemudian supaya difahaminya lebih utuh, maka kita selesaikan kisahnya. Di tengah-tengah kita menyampaikan kisah, insya Allah kita akan menyampaikan beberapa ibrah tadabbur dari ayat-ayat yang kita tadabbur hari ini dari surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين
حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Silakan, Ya, Mbak saya Ari, ada yang ya ya, ayat 103 sampai ayat 126. Ya, lumayan banyak ini Mbak Ari. Silakan. terjemahan surat Al-A'raf ayat 103 sampai 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka Mengingkari. mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Musa berkata, "Wahai Fir'aun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Aku wajib mengatakan yang sebenar-benarnya tentang Allah. Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku." Fir'aun menjawab, "Jika benar engkau membawa suatu bukti, maka tunjukkanlah kalau kamu termasuk orang-orang yang benar." Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. Dan dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba dari tangan itu tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Pemuka-pemuka Fir'aun berkata, "Orang ini benar-benar penyihir yang pandai, yang hendak mengusir kamu dari negerimu." Fir'aun berkata, "Maka apa saran kamu?" Pemuka-pemuka itu menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir, agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu." Dan para penyihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, "Apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?" Fir'aun menjawab, "Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku." Maka para penyihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan?" Musa menjawab,
Lemparkanlah lebih dahulu, maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat atau menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan para penyihir itu serta-merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, yaitu tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Mereka atau para penyihir menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami, dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim atau berserah diri kepadamu. Sadaqallahul azim. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik, Mbak Ari dan seluruh jamaah akhwat aliman azanallahu wa iyyakum ajmain yang sudah sama-sama mendengarkan, sudah sama-sama membaca surah Al-A'raf ayat 103 sampai dengan ayat 126. Dan Masya Allah tadi kalau sudah didengarkan secara seksama terjemahan, maka sudah memberikan gambaran Masya Allah bagaimana eh, kisah yang begitu menarik Allah abadikan di surah Al-A'raf ini agar menjadi ibrah pelajaran bagi siapapun orang-orang yang berakal memperhatikan, merenungi kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Seperti Allah ingatkan dalam Quran surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah umat-umat terdahulu ibratun liulil albab. Ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Ya, kenapa mesti orang-orang yang berakal? Karena hanya orang-orang yang berakal yang merenungi, ya, yang ketika mereka merenungi, mentadabburi kisah-kisah tersebut akan mengambil pelajaran, penjelasan dari kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya. Seperti Allah katakan dalam Quran surah Yusuf ayat 111, maka haditsan yuftara. Kisah-kisah yang Allah abadikan itu bukan kisah dusta, dia bukan bualan. Akan tetapi kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran yang Allah kisahkan kepada kita semua, tasdiqan ladzi baina yadayhi, pembenaran terhadap kisah-kisah yang sudah terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Wahudan, sebagaimana kisah-kisah dalam Quran itu, jemaah rahmatullah, petunjuk bagi orang-orang beriman. Tafsilah kulli syai', penjelasan atas segala sesuatu. Menarik bahwa hampir tidak ada peristiwa hari ini, mohon dicatat baik-baik, hampir tidak ada peristiwa hari ini, kejadian hari ini kecuali Allahu Akbar. Kita akan menemukan penjelasan, gambaran peristiwa-peristiwa hari ini pada umat-umat terdahulu. Tidak ada dosa, maksiat dilakukan oleh umat manusia hari ini kecuali dosa-dosa maksiat tersebut sudah pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Tidak ada ujian, musibah yang menimpa kita hari ini kecuali itu juga menimpa umat-umat terdahulu. Ya. Akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Di pertemuan sebelumnya, Masya Allah, kita sudah membahas sunnatullah. Di beberapa pertemuan sebelumnya, Masya Allah, kita bahkan sudah mentadabburi kisah-kisah yang Allah abadikan di surah Al-A'raf ini. Mulai dari kisah Nabi Nuh, lalu kemudian kisah kaum Ad, kaum Samud, lalu kemudian kisah kaum Lut, dan yang terakhir kisah kaum Madian yang Allah utus kepada mereka, saudara mereka Nabi Syuaib, untuk menyuruh mereka beriman kepada Allah. Kisah-kisah tersebut, jemaah rahmatullah Allah, ya,
menjelaskan kepada kita akan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah. Apa ketetapan Allah? Ya, ketetapan Allah adalah barang siapa yang beriman dan bertakwa. Coba perhatikan Quran surah Al-A'raf ayat 96 sebelumnya. Ketetapan Allah adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah pasti membukakan pintu-pintu keberkahan, baik itu pintu-pintu keberkahan dari langit ataupun pintu-pintu keberkahan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sunnatullah, ketetapan Allah. Tidaklah kemudian nabi, rasul, ayat-ayat Allah, kebenaran itu didustakan kecuali Allah pasti juga akan menimpakan azab kepada mereka yang mendustakan, dan ini sunnatullah. Allah memerintahkan kita belajar dari umat-umat terdahulu. Bagaimana mereka mendustakan Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Bagaimana mereka memperolok-olok Nabi dan Rasul yang Allah utus kepada mereka. Lalu kemudian bagaimana Allah binasakan mereka. Tidakkah cukup kaum kisah Nabi Nuh menjadi pelajaran bagi kita? Tidakkah cukup kisah kaum Ma'ad, ya, yang menyombongkan diri mereka dengan fisik mereka yang begitu besar, ya, istana yang mereka buat dari emas. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka mengingat fisik mereka yang begitu besar. Tidakkah cukup itu menjadi pelajaran bagaimana Allah binasakan kaum Ma'ad dalam 8 hari? Kalau itu belum cukup, tidakkah kaum Tsamud juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak ada nabi, rasul, kebenaran didustakan kecuali Allah pasti akan timpakan azab. Maka Allah tutup kisah-kisah umat-umat terdahulu dengan sebuah ketetapan sunnatullah. Walau anna ahlal qura. Seandainya mereka beriman, Allah pasti akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Sayangnya, kebanyakan di antara manusia ketika Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada mereka, mereka mendustakan Nabi dan Rasul tersebut, mendustakan kebenaran yang Allah turunkan. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka kata Allah, kami timpakan azab kepada mereka disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Menariknya zaman rahmat Allah. Allahu Akbar. Allah kemudian mengkisahkan kepada kita kembali kisah umat terdahulu. Seakan-akan surah ini ingin mengatakan kepada kita, kalau 4 kisah sebelumnya itu tidak cukup, kisah Nabi Nuh, ya, kisah kaum Ad, kisah kaum Tsamud, kisah kaum Lut, kisah kaum Madian, 5 berarti ya. Ya, seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, kalau itu tidak cukup menjadi pelajaran bagi kalian. Kalau 5 kisah umat terdahulu yang dibinasakan ini tidak cukup menjadi peringatan bagi kita, maka dengarkan kisah bagaimana Allah binasakan Fir'aun. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, diutusnya Nabi Musa yang kemudian dibantu oleh kakaknya, abangnya, Nabi Harun kepada Fir'aun. Salah satu kisah yang penuh ibrah. Allahu Akbar. Salah satu kisah yang penuh pelajaran bagi siapapun yang merenungi, mentadaburi kisah diutusnya Nabi Musa kepada Fir'aun yang ditemani oleh saudaranya Harun. Mengingat Fir'aun zaman Allah, salah satu penguasa terkuat yang pernah ada di atas muka bumi ini, yang memiliki wilayah yang begitu luas. Bukan cuma itu, Allah juga sebutkan dalam Al-Quran, wa fir'auna dzil autad. Salah satu kehebatan Fir'aun, ya, sehingga ia menjadi penguasa yang ditakuti dunia saat itu, wa fir'auna dzil autad, karena dia memiliki begitu banyak pasukan, begitu banyak bala tentara. Maka Allah utus Nabi Musa kepadanya. Dan Nabi Musa, ketika ia diutus Allah, dipilih Allah untuk diutus kepada Fir'aun, dia tahu siapa yang akan dihadapi. Dia tahu dia akan bertemu dengan siapa. Ya, jamaah rahmat Allah. Nabi Musa itu tahu betul siapa Fir'aun. Sebagaimana Fir'aun juga tahu siapa Nabi Musa alaihissalam.
Kenapa? Kok bisa Ustaz? Karena Nabi Musa itu dari kecil sampai dewasa itu tinggal di istana Firaun. Dan ini juga menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Intinya jemaah yang dirahmati Allah. Kalau nanti suatu saat punya waktu yang cukup, coba baca kisah Nabi Musa dan Firaun. Allahu Akbar. Ada banyak pelajaran, ada banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang terlihat nampak betul dari kisah Nabi Musa yang Allah utus kepada Firaun. Bagaimana Firaun, penguasa yang zalim yang mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Ya, itulah manusia. Ketika ia sudah diberikan kekuasaan, dia akan menyombongkan diri di atas muka bumi Allah, lupa diri, bahkan mengklaim mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun itu kan sudah tahu bahwa suatu saat kekuasaannya akan hancur. Ketika dia meminta ta'wil, takbir mimpi yang dia lihat dalam tidurnya. Yang ketika dia datangi penyihir-penyihirnya, dukun-dukunnya. Dan ini juga menjelaskan kepada kita, tidak ada penguasa zalim kecuali ia akan dikelilingi oleh penyihir-penyihir yang membolak-balikkan fakta. Ya. Menarik sekali, teman-teman. Kisah Fir'aun ini salah satu kisah yang paling sering berulang di dalam Quran. Coba deh, dari semua kisah Nabi dan Rasul, kalau saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kisah Nabi siapa yang paling banyak berulang di dalam Quran? Pasti jawabannya kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sampai-sampai ada ulama mengatakan, kadal Quran an yunzila ala Musa. Ini Quran seakan-akan Allah turunkan kepada Nabi Musa. Penyebutan Nabi Musa, penyampaian kisah Nabi Musa, itu jauh lebih banyak dibanding kisah baginda Nabi SAW itu sendiri. Sebagaimana Fir'aun, jamaah rahmat Allah, merupakan kisah Fir'aun merupakan salah satu kisah yang juga berulang-ulang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa salah satu yang paling banyak berulang-ulang di atas muka bumi ini adalah kezaliman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Firaun mengklaim dirinya Tuhan, menyombongkan dirinya, dan pada akhirnya dia tahu bahwa dia akan berakhir. Dari takwil mimpi yang dia dapatkan dari penyihirnya, dia ketahui bahwa yang akan menghancurkan kekuasaannya adalah anak laki-laki dari Bani Israel yang saat itu diperbudak oleh Firaun. Ini yang membuat Firaun kemudian membunuhi setiap bayi laki-laki yang lahir. Jadi tidak ada bayi laki-laki Bani Israel kecuali pasti dibunuh oleh Firaun. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tapi wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kalau sudah Allah yang berkehendak, kalau sudah Allah yang menginginkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun sibuk membunuhi bayi laki-laki Bani Israel yang ditakutkan akan menghancurkan kekuasaannya. Namun ternyata bayi Bani Israel, ya, bayi Bani Israel yang menghancurkan kekuasaan Fir'aun itu ternyata tinggal di istana Fir'aun, makan dan minum di rumah Fir'aun, tidur di rumah Fir'aun, dan ibu dari anak laki-laki itu, yaitu Nabi Musa alaihissalam, digaji oleh Fir'aun karena menyusui anaknya. Wa makanu wa makanallah. Bukankah ini memberikan begitu besar pelajaran bagi siapapun yang mentadabburi kisah ini, jemaah rahmatullah Allah. Khususnya kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang berulang-ulang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya jemaah rahmatullah Allah adalah bagaimana Allah mengkisahkan kepada kita ketika Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Thumma ba'athna min ba'dihi Musa biayatina ila Fir'aun. Kemudian kami mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka Fir'aun. Ya, ini menguatkan kisah nabi-nabi sebelumnya. Kalau 5 kisah nabi sebelumnya tidak cukup, maka ini menjadi penguat. Tidakkah cukup kisah nabi-nabi sebelumnya? Nuh, Hud, Saleh, kemudian Nabi Lut, Nabi Shu'aib,
dan kisah mereka bersama umat, tidakkah cukup kisah ini menjadi pengingat bagi kita, pengingat bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran yang Allah turunkan? Tidakkah ini cukup menjadi peringatan keras bagi kita bahwa tidak ada yang mendustakan kebenaran, tidak ada yang mendustakan Nabi dan Rasul Allah kecuali Allah pasti akan binasakan mereka. Allah pasti timpakan kehinaan bagi mereka. Kalau tidak cukup, dengarkan baik-baik. Ini kisah Musa yang Allah utus kepada Firaun. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Ya, bagaimana Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam dengan bukti-bukti yang nyata kepada Firaun dan pemuka-pemukanya. Lalu ternyata Firaun dan pemuka-pemuka Firaun mengikuti umat-umat terdahulu. Fadzalamu biha. Mereka mendustakan Nabi Musa. Sebabnya apa? Ya sama. Hampir semua. Ya. Hampir semua umat-umat terdahulu itu ya, mendustakan kebenaran. Disebabkan apa? Kesombongan mereka. Al-kibar. Sebagaimana pemuka-pemuka Quraisy yang mendustakan risalah Nabi Muhammad, mendustakan ayat-ayat Quran yang dibacakan Rasulullah SAW itu karena memiliki sifat-sifat yang terdapat pada Fir'aun dan pada umat-umat terdahulu. Apa itu? Al-kibr, menyombongkan diri mereka, merasa bahwa mereka lebih baik. Dan ini pelajaran penting bagi kita jemaah rahmatullah. Semakin sifat ujub, kesombongan, kibr itu ada dalam dada kita, mohon diingat baik-baik, itu akan menjadi penghalang hidayah Allah. Itu akan menjadi penghalang ilmu Allah dikaruniakan kepada kita semuanya. Fadzalamu biha. Ya, Fir'aun memilih mendustakan Nabi Musa. Pun sama dengan pemuka-pemuka Fir'aun. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka lihatlah akhir dari mereka yang melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Jangan terhormat, hati-hati. Menolak kebenaran, menolak apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, Allah sebut sebagai mufsid. Pelaku kerusakan di atas muka bumi Allah. Ya, karena memang orang itu kalau sudah tidak mengindahkan petunjuk Allah, sudah tidak mendengarkan lagi petunjuk Nabi-Nabi yang Allah utus kepada mereka, maka yang terjadi adalah mereka akan melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Sebagaimana hari ini, kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kita. Jemaah rahmatullah Allah. Itu disebabkan karena jauhnya kita dari petunjuk Allah, petunjuk Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus rahmatan lil alamin, rahmat kasih sayang kepada semesta. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Dan ketika Musa mendatangi Firaun dengan tegas. Ya. Menarik bahwa jemaah rahmatullah Allah, Allah abadikan dalam Quran surah Taha, Quran surah 20. Ketika Allah mengutus Nabi Musa, ketika Allah mengangkat Nabi Musa menjadi nabi di Sinai, di Tur Sinai. Dalam perjalanan Nabi Musa dari Madian menuju ke Mesir. Ketika Nabi Musa sampai di Tur Sinai, di pegunungan Sinai, lalu kemudian beliau melihat ada cahaya. Ketika dia mendekati, tiba-tiba mendengarkan suara yang begitu indah, suara yang begitu nikmat yang tidak pernah didengarkan oleh Musa. Yang tiba-tiba suara itu mengatakan, Inni anallah, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, wahai Musa. Ya, disitulah Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Lalu kemudian sebelum Allah mengutus Nabi Musa, Allah bekali Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizat. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Quran surah Taha ayat 17. Wahai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Lalu Nabi Musa mengatakan, qala hiya asaya atawakkau alayya. Ya. Disinilah kemudian kata ulama, Nabi Musa itu sengaja istirsal. Istirsal itu apa? Sengaja memanjangkan jawabannya
Padahal ia sedang berbicara dengan Allah yang maha tahu sesuatu. Tetapi Nabi Musa tidak pernah mendengarkan suara yang jauh lebih nikmat, lebih indah dari suara yang dia dengarkan saat itu. Bagaimana tidak? Ini adalah suara Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta. Sehingga Nabi Musa memperpanjang jawabannya supaya terus bisa berbicara dengan Allah. Ini adalah tongkatku yang aku gunakan untuk menopang diriku, dan dengannya aku kemudian menghalau kambing-kambingku, dan masih banyak kemudian manfaat dari tongkat ini. Lalu Allah katakan kepada Musa, Alqiha ya Musa. Lemparkan tongkat wahai Musa. Nabi Musa belum tahu apa yang akan terjadi. Dilemparkan tongkatnya, فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. Tiba-tiba Masya Allah, ketika tongkat itu dilemparkan oleh Musa, ia berubah menjadi ular besar. Ular yang sangat besar. Nabi Musa kemudian ketakutan. Allah mengatakan, Qala khudha wa la takhaf, sanu'idu sirataha al-ula. Ambil kembali tongkat wahai Musa. Jangan takut wahai Musa, jangan takut. Sanu'iduha sirataha al-ula. Kami akan kembalikan tongkat itu menjadi tongkat semula. Ya. Kemudian Allah bekali Nabi Musa dengan mukjizat lain. Apa itu? Ketika dia memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kara bajunya, maka akan keluar cahaya putih yang akan terang. Tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah bekali Nabi Musa dengan dua mukjizat tersebut, Allah mengatakan di ayat 24 surah Taha, "Izhab ila fir'auna innahu tagha." Musa, berangkatlah kepada Firaun. Sesungguhnya dia melampaui batas. Seperti saya katakan di awal, jemaah Nabi Musa tahu betul siapa Firaun. Ia memperbudak Bani Israel, yang tidak segan-segan membunuh. Bukan cuma orang dewasa, bahkan bayi-bayi yang baru lahir. Sampai di sini, semakin penguasa itu zalim, ya, semakin penguasa itu zalim, maka semakin panik. Ya, mereka itu semakin panik. Semakin penguasa itu zalim, maka semakin mereka diliputi dengan ketakutan. Jadi ciri-ciri penguasa zalim itu adalah senantiasa panik dan ketakutan. Ya. Halalkan segala cara, membungkam siapapun yang kira-kira menjadi penghalang mereka mendapatkan kekuasaan atau kira-kira akan mengganggu kekuasaan mereka. Saking paniknya mereka, coba lihat Fir'aun. Ini kan nggak masuk akal. Kalau kita pikir-pikir, ya Allah, Fir'aun. Saking takutnya. Padahal dia yang berkuasa, dia yang punya tentara, dia yang punya kekuasaan. Allahu Akbar. Tapi itulah sunnatullah. Tidak ada orang yang melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah, kecurangan di atas muka bumi Allah, kerusakan di atas muka bumi Allah, kecuali Allah akan timpakan ketakutan kepada mereka. Tidak ada ketenangan dalam hidup mereka. Seperti Firaun. Kurang apa coba? Dia yang berkuasa, dia yang punya pasukan, dia yang punya kekuatan. Saking penakutnya, saking khawatirnya, saking diliputinya dengan ketakutan. Coba Allah, bayi-bayi yang masih kecil juga ditakuti oleh Firaun. Jadi jangankan ustadz, jangankan kayak Firaun itu, bayi-bayi yang masih kecil saja ditakuti oleh dia. Kita lanjut, jemaah rahmatullah. Ya, Nabi Musa tahu siapa Firaun. Maka ketika Allah mengutusnya, berkata kepadanya, "Idhhab ila Fir'aun innahu tagha." Nabi Musa tahu betul beratnya misi dan tugas yang Allah embankan, amanahkan kepadanya. Maka ini yang diminta Nabi Musa. Dalam Quran surah Taha ayat 25 dan seterusnya. Rabbi syarah li sadri. Ya Allah, lapangkan dada. Dari awal Nabi Musa sudah menyiapkan dirinya dibuli, difitnah, dihina, sehingga belum minta kelapangan dada. Bari pengurus majelis taklim Rabbani, jamaah rahmatullah Allah. Berdakwah itu berat. Apalagi yang didakwahi adalah penguasa yang zalim. Siap-siap penjara, siap-siap ditangkap, bahkan siap-siap dibunuh. Dan resiko itu yang difaham oleh Nabi Musa alaihissalam. Bari teman-teman yang dirahmati Allah, jemaah dirahmati Allah.
Kalau suatu saat menjadi pengurus majelis ta'lim, pengurus DKM di masjid, lalu kemudian berdakwah di tengah masyarakat, dakwah itu berat. Sehingga salah satu yang harus dimiliki oleh pengurus majelis ta'lim, siapapun yang hendak berdakwah, asatidz, dai, hal yang paling penting adalah kelapangan dada. Rabbi syrah li sadri. Ya, karena ia pasti akan didustakan. Ia pasti akan mendengarkan kata-kata yang kasar yang sampai kepadanya. Kalau dia tidak punya kelapangan dada, dia akan berhenti berdakwah. Dia akan meninggalkan dakwah ini. Yang kedua, dakwah itu berat. Maka mintalah kemudahan kepada Allah. Sebagaimana doa Nabi Musa, "O yassir li amri." Mudahkan urusan. Dakwah itu berat, maka salah satu kekuatan seorang dai itu diberikan penjelasan yang kuat, lisan yang kuat. Itu pula yang diminta Nabi Musa, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tiga, ya. Dilapangkan dadanya, apalagi dimudahkan urusannya, minta kemudahan kepada Allah. Yang ketiga, diberikan kejelasan, kekuatan pada lisannya. Yang keempat, coba lihat apa yang diminta Nabi Musa. Waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Ya Allah, ini jadi pelajaran penting bagi kita. Kurang apa coba Nabi Musa? Kurang kurang hebat apa Nabi Musa? Tongkatnya bisa berubah jadi ular, tongkatnya bahkan bisa membelah lautan, tangannya dikeluarkan dari kera baju, mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Bahkan bisa bicara langsung dengan Allah. Kurang hebat apa Nabi Musa? Tapi coba perhatikan, itu pun tidak membuat Nabi Musa egois, hanya mau berdakwah sendiri. Nabi Musa meminta agar ia dikuatkan oleh saudaranya. Saya ingin mengatakan kalau level kita di bawah Nabi Musa, dan jelas di bawah Nabi Musa, dakwah itu harus berjamaah. Tidak bisa sendiri-sendiri. Dakwah itu butuh saling menguatkan, jemaah rahmatullah Allah. Jangan merasa hebat sendiri bisa membangun kampung sendiri. Allahu Akbar. Engkau bukan siapa-siapa. Sehebat Nabi Musa saja masih membutuhkan apa? Dikuatkan oleh saudaranya. Ya Rabb, ya Arhamar Rahim. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting bagi kita. Kita kembali ke surah Al-A'raf. Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, ya Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin. Aku ini utusan rasul dari Tuhan semesta. Haqiqun ala an la aqula ala Allah illa al-haq. Menjadi wajib bagiku mengatakan sebenarnya tentang Allah. Qad ji'tukum bibayyinatin. Aku datang kepadamu dengan bukti-bukti yang nyata. Fa'arsil ma'iya bani Israel. Maka, wahai Fir'aun, kata Musa, lepaskan Bani Israel ikut bersamaku. Jamaah rahmatullah, akhwata liman azallallahu wa iyyakum ajmain. Seorang dai itu tidak boleh tidak boleh berbicara kecuali di atas kebenaran. Tidak boleh mengada-ngada. Dai itu adalah menyampaikan apa yang Allah turunkan, apa yang Allah sampaikan. Dai nggak boleh kemudian mengcreate, berinovasi dalam agama ini. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, salah satu ancaman peringatan keras adalah kepada mereka yang mengada-ngada atas nama Allah. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan hal yatabawwa maq'adahu minan nar. Nabi Musa ketika datang kepada Firaun, apa yang dikatakannya? Menjadi kewajiban bagi wahai Firaun untuk mengatakan kebenaran. Tidak boleh mengatakan kecuali yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah rahmatullah, ikhwatal iman azallahu wa iyyakum ajmain. Misi utama Nabi Musa itu ada dua. Ya. Dari sekian banyak misi, tugas yang Allah utus dengannya Nabi Musa alaihissalam, ada dua yang menjadi misi utama Nabi Musa. Yang pertama, menyeru Fir'aun untuk beriman kepada Allah. Ya.
sang penguasa zalim yang mengklaim, mengaku dirinya ini sebagai Tuhan. Ini yang pertama. Jadi ini misi dakwah pertama Nabi Musa. Diutus kepada Firaun yang saat itu sedang melampaui batas untuk menyuruh Firaun beriman kepada Allah. Ya. Yang kedua, jemaah Allah, misi utama dakwah Nabi Musa adalah mengeluarkan Bani Israel dari Mesir menuju ke Baitul Maqdis. Masya Allah. Ini mungkin ya kalau suatu saat kita punya waktu, mungkin perlu membahas kisah Nabi Musa dari awal sampai terakhir. Dalam sebuah perjalanan, alhamdulillah kami pernah melakukan satu safar perjalanan eh, tur 3 negara, Jordania, Palestina, Mesir. Dan di perjalanan ini sempat membahas kisah Nabi Musa. Sampai berhari-hari selama perjalanan di Palestina dan di Mesir, kisah Nabi Musa itu tidak kelar kita sampaikan. Karena memang Masya Allah kalau kita perhatikan, bagaimana banyaknya kisah Nabi Musa yang Allah abadikan di dalam Quran. Mulai dari sebelum lahirnya Nabi Musa, kemudian lahirnya Nabi Musa alaihissalam, ketika dia kanak-kanak, ketika dia tumbuh menjadi dewasa, ya. Ketika dia membunuh orang Mesir, ketika dia melarikan diri ke Madian, ketika dia bertemu dengan Nabi Syuaib dan kedua putrinya, ketika kemudian dia pulang, ya, ke Mesir, diangkat menjadi nabi dan rasul di Sinai, lalu kemudian bagaimana Nabi Musa berdakwah di tengah Firaun, bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaan Allah ketika Nabi Musa berdakwah di tengah Firaun, bagaimana Nabi Musa kemudian membawa keluar Bani Israel yang merupakan salah satu misi tugas utama Nabi Musa, bagaimana Nabi Musa dikejar oleh Firaun, bagaimana Nabi Musa kemudian membawa Bani Israel ke Baitul Maqdis, bagaimana kemudian Bani Israel yang tidak masuk Baitul Maqdis, bagaimana kemudian Bani Israel itu diazab oleh Allah 40 hari, mohon maaf, 40 tahun mereka tersesat di padang pasir di Sinai. Dan di saat itulah Allah wafatkan Nabi Musa, dan termasuk bagaimana wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Allahu Akbar. Ini kisah yang begitu panjang. Kisah Nabi yang paling lengkap di dalam Al-Quran itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebelum lanjut, mudah-mudahan sudah dipahami. Ada 2-3 tugas misi utama dakwah Nabi Musa kepada Firaun. Yang pertama, menyuruh Firaun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, فأرسل معي بني إسرائيل, membebaskan Bani Israel yang saat itu ditindas, diperbudak oleh Firaun. Anak laki-lakinya dibunuh. Ya. Kemudian yang sudah tua diperbudak, perempuannya juga diperbudak oleh Firaun. Ya. Apa kata Firaun? Qala in kunta ji'ta biayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Kalau engkau benar-benar Rasul utusan Allah, coba buktikan. Wahai Musa, kalau engkau ini memang Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Benar-benar utusan Allah, Tuhan semesta. Coba perlihatkan buktinya. Allahu Akbar. Nabi Musa kemudian memperlihatkan bukti-bukti tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah memang sudah karuniakan, sudah bekalkan Musa alaihissalam sebelum diutus kepada Firaun. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Nabi Musa kemudian melemparkan di depan Firaun dan pemuka-pemukanya tongkatnya Nabi Musa. فإذا هي ثعبان مبين. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa yang dilemparkan itu berubah menjadi ular yang besar. Di ayat yang lain dijelaskan Firaun itu sempat takut. Dan sebenarnya Firaun itu sudah hampir percaya dengan Nabi Musa. Tapi kok akhirnya tidak percaya? Nanti kita jelaskan di ayat berikutnya. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. Pertama Nabi Musa melemparkan tongkatnya, kemudian berubah menjadi ular yang amat sangat besar. Lalu kemudian Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari kera bajunya, maka nampak cahaya yang amat begitu terang bagi siapapun yang melihatnya. Sampai di sini Firaun takjub. Firaun itu tahu siapa Nabi Musa. Ya.
Karena kan Nabi Musa itu dari kecil sampai dewasa tinggal di rumah Firaun. Kecerdasannya Nabi Musa ditahu oleh Firaun, kekuatannya Nabi Musa ditahu oleh Firaun. Kenapa kemudian Firaun akhirnya tidak beriman, tidak percaya padahal sudah diperlihatkan. Kan lihat ucapannya Firaun. Kalau engkau memang benar, apa buktinya? Artinya ada harapan nih. Firaun melihat bukti dulu. Kalau ada bukti, ya kali-kali dia beriman. Diberi bukti, tongkat Nabi Musa yang berubah jadi ular, tangan Nabi Musa mengeluarkan cahaya, ternyata tidak beriman. Salah satu sebabnya, selain karena memang kesombongan Firaun, salah satu sebabnya adalah Firaun itu dikelilingi oleh menteri-menteri yang rusak. Jadi memang ada yang menarik. Ada seorang ulama Mauritania, Masya Allah, Syekh Walid Ad-Didu, Ahmad Walid Ad-Didu. Beliau mengatakan di sebuah ceramah beliau, kezaliman itu tidak pernah berdiri sendiri. Enggak ada namanya penguasa zalim itu tiba-tiba muncul sendiri. Enggak. Penguasa zalim itu mesti karena didukung oleh perangkat-perangkat kezaliman. Ah, Semoga Allah jauhkan kita dari segala bentuk kezaliman. Tidak ada orang yang melakukan kezaliman kecuali nanti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban, termasuk hati-hati semua yang mendukung kezaliman tersebut. Semua yang mengambil andil dalam kezaliman tersebut. Makanya salah satu doa yang indah, Masya Allah, Allah abadikan di dalam Quran adalah doanya Asya binti Muzahim, istri Fir'aun. Dalam Quran surah At-Tahrim kalau tidak salah. Allah abadikan doanya Asya binti Muzahim. Apa doanya? Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali. Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun dan makar-makar perbuatan-perbuatannya. Wa najjini minal qawmil zalimin. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang berlaku zalim. Hati-hati, jangan termata. Allah mungkin kita bukan pelaku kezaliman, tapi ketika engkau mengambil andil dalam sebuah kezaliman, mendukung kezaliman, di hadapan Allah pelaku kezaliman dan yang semua perangkat-perangkat pendukungnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Rabbi najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumil zalimin. Nah, sebelum lanjut jemaah rahmat Allah, ikhwal taliban Allah wa iyyakum ajmain. Tadi tidak ada kezaliman, tidak ada penguasa zalim itu muncul sendiri. Mesti ada perangkat-perangkat. Mesti ada pendukung-pendukung kezaliman. Apa pendukung-pendukung kezaliman? Belajar dari kisah Firaun. Satu, adanya penguasa zalim. Satu, didukung oleh perangkat-perangkat kezaliman. Di antaranya adalah menteri-menteri yang rusak, menteri-menteri yang bobrok. Qala al-mala'u min qawmi Fir'aun. Coba lihat di ayat 109 ini. Ketika bukti-bukti nyata diperlihatkan Nabi Musa, ternyata yang pertama kali bereaksi adalah menteri-menteri Firaun. Pembesar-pembesar, pemuka-pemuka di sekitar Firaun. Ya, ya. Jadi menteri yang rusak, menteri yang bobrok, penasehat yang rusak. Firaun itu punya penasehat. Namanya Haman. Ya, ini otak kerusakan di balik Firaun. Ya. Haman ini otak kerusakan di balik Firaun. Tugasnya kalau tidak salah, ya dia yang mengurusi pembangunan di masa Firaun. Nah, ini bukan bualan jemaah dirahmati Allah. Coba jadi ini bukan sekedar mengada-ngada ya. Ya Haman, wahai Haman, ibni li sarha, bangunkan bagiku bangunan tinggi agar darinya aku bisa melihat di mana Tuhannya Nabi Musa, mengintip di mana Tuhannya Nabi Musa. Apalagi penguasa zalim itu pasti didukung juga dengan cukong-cukong yang zalim. Maksudnya ya, cukong-cukong yang menggunakan hartanya, cukong-cukong yang hanya memikirkan perut mereka, cukong-cukong yang hanya memikirkan memperkaya diri mereka, tidak pernah memikirkan orang-orang miskin. Kalaupun memberikan orang miskin itu cuman ya sekedar
menutupi apa yang sebenarnya mereka sembunyikan, yang hanya ingin memperkaya diri. Contohnya siapa Ustaz? Qarun. Qarun itu adalah ya, miliarder, cukong yang menjadikan hartanya untuk mendukung Firaun. Padahal tadinya Qarun itu merupakan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Apalagi perangkat-perangkat kezaliman. Kezaliman itu tidak akan muncul kecuali ada orang-orang berilmu yang mengkhianati ilmu mereka. Tahu kebenaran, tahu bahwa sebenarnya ini rusak, tahu sebenarnya ini nggak boleh kita lakukan. Tapi ya mereka mengkhianati ilmu mereka. Ini para penjilat. Contohnya siapa? Para penyihir. Terakhir di ayat 11 itu ya ada namanya hasyirin. Apa itu hasyirin Ustaz? Dari dulu memang ternyata bazar itu sudah ada. Orang-orang yang cari makan, cari cuan untuk mengumpulkan pendukung bagi penguasa-penguasa zalim. Yang dilakukan di masa Fir'aun. Dan sampai kapanpun kisah Fir'aun itu begitu besar pelajarannya bagi kita jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sampai di sini. Saya di ayat berapa nih? Ayat 109. Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun inna hadza lasahirun alim. Berkatalah pembesar-pembesar Fir'aun, apa yang diperlihatkan Musa ini cuma sihir, wahai Fir'aun. Jangan terkecoh. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin ya'tuka bikulli sahirin alim. Dari situlah kemudian Fir'aun bertanya, apa pendapat kalian? Kalau memang dia penyihir, apa pendapat kalian? Apa masukan kalian, wahai para menteri? Kemudian para menteri yang bobrok ini mengatakan, tahan Musa dan saudaranya Harun, wa arsil fil madaini hashirin. Ya, tebarkan ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para penyihir. Jadi hashir. Memang dari dulu. Tebarkan bazar-bazar di kota-kota untuk mengumpulkan para penyihir, pendukung-pendukung untuk Fir'aun. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maha benar Allah yang telah berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 111. Ada kisah umat-umat terdahulu itu, ada ibrah, ada penjelasan segala sesuatu. Saya itu Masya Allah sering kalau tadabbur kisah itu senyum-senyum sendiri. Allahu Akbar. Ini bentuk rahmat kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Allah kisahkan kisah-kisah ini yang relate, amat sangat terhubung dengan setiap peristiwa yang terjadi hari ini. Agar ya kita tidak tergelincir pada kesalahan umat-umat terdahulu. Allah kisahkan kisah Fir'aun supaya kita tidak menjadi pendukung kezaliman hanya demi cuan. Kita tidak jatuh menjadi seperti menteri-menteri yang rusak di sekitar Fir'aun. Kita tidak jatuh menjadi cukong-cukong yang menguatkan kekuasaan penguasa yang zalim seperti Qarun. Kita tidak menjadi orang-orang yang berilmu yang mengkhianati ilmunya seperti para penyihir. Ya. Kita tidak menjadi penasehat seperti Qarun. Kita tidak menjadi jamaah rahmatullah bazar demi cuan, demi sesuap nasi, menghinakan dirinya di hadapan penguasa zalim. Tidak kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta. Nah, sampai di sini ikhwatal iman radhiyallahu iyyakum ajmain, ada beberapa pelajaran yang ingin saya sampaikan. Satu, Fir'aun itu ya salah satu yang membuat dia tidak beriman adalah karena dikelilingi oleh menteri-menteri yang rusak. Yang pertama kali bereaksi, memprovokasi Fir'aun bahwa yang diperlihatkan Musa itu cuma sihir. Inna hadza lasahir. Ya. Maka kemudian Fir'aun meminta nasihat kepada mereka. Para menteri tersebut kemudian memberikan masukan agar menyebar bazar-bazar ke kota-kota untuk mencari pendukung untuk Fir'aun, mencari penyihir-penyihir untuk Fir'aun. Sebagaimana salah satu pelajaran penting, ya, penguasa zalim itu ketika menolak kebenaran yang disampaikan Nabi dan Rasul. Ketika mereka sudah tidak punya bukti dan tahu bahwa mereka memang salah, tapi tetap menolak kebenaran, maka bukan cuma kebenarannya yang diserang, tapi yang mereka serang juga adalah pribadi dari ustadz, dari kiai, dari dai yang menyampaikan kebenaran tersebut. Seperti Firaun, menteri-menterinya tak hanya menolak kebenaran,
tapi juga menyerang kehormatan Nabi Musa alaihissalam. Dan sampai kapanpun ini salah satu makar, tipu daya yang dilakukan oleh penguasa-penguasa zalim. Untuk membungkam orang-orang yang menyampaikan kebenaran, yang diserang itu adalah kehormatannya. Inna hadza lasahirun alim. Supaya orang itu tidak percaya dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa dituduh sebagai penyihir. Allahu Akbar. Ini pula yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar Quraisy tidak punya dalil bantahan untuk membantah kebenaran Nabi Muhammad. Kebenaran Quran tidak bisa mereka tolak. Tidak bisa mereka ingkari. Apa yang mereka lakukan? Jabal rahmatullah. Yang mereka lakukan adalah menyerang kehormatan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disebut penyihir, disebut orang gila, Nabi Muhammad disebut pengadu domba dan lain-lainnya. Ya. Sampai di sini, itu salah satu pelajaran penting. Bahwa penguasa zalim itu ketika tidak punya dalil untuk membantah kebenaran, yang mereka lakukan adalah menyerang kehormatan dai, kiai, ulama yang menyampaikan kebenaran. Seperti yang terjadi pada Nabi Musa. Wajah as-saharatu Fir'aun. Setelah kemudian bazar-bazar ini disebarkan di kota-kota untuk mencari penyihir, ya karena memang penguasa zalim itu hanya berlindung di balik sihir. Mereka sebenarnya lemah, mereka tidak punya karya, mereka tidak tahu apa-apa. Mereka itu, ya mereka tahu cuma merusak, yang mereka tahu cuma bikin negara kita ini hancur. Ya, kelihatan hebat karena mereka punya penyihir. Yang mencitrakan mereka itu hebat, padahal mereka sedikit pun tidak hebat. Wajah as-saharatu Fir'aun, datanglah para penyihir-penyihir itu kepada Fir'aun. Ya, ini adalah orang-orang yang mengkhianati ilmunya, punya ilmu tapi mengkhianati ilmunya, menjilat kepada penguasa demi apa? Demi cuan. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wahai Fir'aun, apakah kami dapat cuan? Apakah kami dapat gaji? Apakah kami dapat posisi? Apakah kami dapat komisaris? Ya. Kalau kami dukung Anda? Ya. Apakah kami ada upah kalau kami dukung Anda? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Jelas, kalian pasti dapat upah. Bukan cuma itu. Wa innakum laminal muqarrabin. Kalian akan menjadi orang-orang terdekat saya. Posisi-posisi penting akan saya berikan kepada kalian. Jadi jadi memang dari dulu ya. Dan rusaknya. Dan kalau sudah seperti berarti negeri itu tidak sedang-sedang aman. Kalau posisi menteri tidak didapatkan karena skill, kemampuan seseorang, kepintaran seseorang, tapi cukup dengan menjilat, negeri kita sedang tidak baik-baik saja. Seperti yang terjadi di masa Firaun. Kezaliman berarti sudah merajalela kalau sudah seperti itu. Kalau posisi itu tak lagi diambil dari pengalaman hidup seseorang, cukup menjadi penjilat, berkoar-koar, mendukung kezaliman, sudah dapat komisaris, negeri kita tidak sedang baik-baik saja. Seperti para penyihir yang ternyata mendukung Firaun hanya untuk mendapatkan cuan saja. Tapi Firaun menjawab, bukan cuma cuan. Wa innakum laminal muqarrabin. Kalian akan mendapatkan, menjadi orang-orang terdekat saya, mendapatkan posisi-posisi penting. Qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas. Qalu ya Musa. Ya. Mereka kemudian berkata, wahai Musa, ketika sudah ditentukan di satu tempat, di satu lapangan, manusia dikumpulkan, penyihir-penyihir terbaik juga sudah didatangkan di hadapan Firaun, di hadapan semua manusia. Yang dikumpulkan saat itu di hadapan penyihir-penyihir Nabi Musa dengan saudaranya Harun. Duel dengan penyihir-penyihir Firaun. Penyihir Firaun mengatakan, wahai Musa, kau dulu yang melemparkan tongkatmu atau kami yang melemparkan sihir kami? Nabi Musa berkata, wahai para penyihir, karena sudah tahu penyihir-penyihir ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Lemparkan sihir-sihir kalian. Dan ketika dilemparkan sihir-sihir mereka, saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'azim. Ternyata memang sihir mereka bukan kaleng-kaleng. Saat itulah penyihir-penyihir Firaun itu menyihir mata semua manusia, kebanyakan manusia. Wastarhabuhum, dan membuat takut mereka. Wa ja'u bisihrin 'azim. Mereka datang dengan sihir yang begitu besar, yang begitu dahsyat.
Sampai di sini jamaah rahmatullah, sihir yang dilakukan oleh para penyihir, penguasa zalim itu memang menipu banyak orang. A'yunan nas, menipu mata kebanyakan manusia, kecuali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat takut mereka, membuat mereka itu seakan-akan, membuat mereka itu melihat hebat. Orang-orang yang dicitrakan hebat itu. Maka kami sampaikan kepada Musa, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. Allahu Akbar. Firaun sudah berharap Musa dipermalukan. Ya, dan tidak main-main. Kalau kala Nabi Musa, ia akan dipermalukan di hadapan semua mata manusia. Tidak ada penguasa zalim yang mengikuti jejak Firaun, kecuali itu pula yang akan mereka lakukan. Mempermalukan orang-orang yang hendak menyampaikan kebenaran di tengah manusia. Lakukan segala cara. Datangkan penipu-penipu, penyihir-penyihir untuk memutarbalikkan fakta. Mudah sekali bagi mereka menyihir mata-mata manusia. Apalagi manusia-manusia yang tidak punya iman kepada Allah. Mudah mereka dikecoh, ditipu, disihir matanya melihat yang rusak itu baik, yang baik itu rusak. Dan itulah sihir. Dan tidak ada penguasa zalim zaman termotolah kecuali pasti punya penyihir. Walau mungkin dengan bentuk yang berbeda ya. Kalau di masa Nabi Musa, ya penyihir-penyihir itu dengan tongkat-tongkat mereka, dengan tali-tali mereka, mohon maaf. Hari ini mungkin dengan media sosial mereka, para penyihir-penyihir itu dengan media sosial mereka, dengan TV-TV mereka, dengan media-media mereka. Mencitrakan yang buruk itu baik, yang baik itu adalah buruk. Melakukan segala cara untuk menghalang setiap kebaikan itu muncul di tengah umat manusia. Ya. Tapi Allahu Akbar. Kenapa Allah kisahkan kisah ini? Agar Allah sampaikan kepada kita, kezaliman itu pasti berakhir dan kebenaran itu pasti dimenangkan Allah. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa berubah jadi ular yang menelan semua sihir-sihir penyihir Firaun. Mereka kemudian dikalahkan dan dihinakan saat itu pula. Dan di saat itulah jemaah rahmatullah, فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ayat 119 dan 120. Allah kalahkan para penyihir tersebut. Dan menariknya Masya Allah, yang tadinya pendukung Firaun tiba-tiba mendustakan Firaun. Yang tadinya penjilat Firaun tiba-tiba tersimpuh. Allahu Akbar. Tersimpuh, jatuh, rukuk, sujud. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Allahu Akbar. Bagaimana perasaan Fir'aun? Yang tadinya penjilatnya, yang tadinya pendukungnya, yang tadinya tim suksesnya untuk mempermalukan Nabi Musa, berbalik mendukung kebenaran. Di hadapan Fir'aun pula. Nggak sembunyi-sembunyi. Di hadapan seluruh umat manusia pula. Yang dikumpulkan Fir'aun. Dan dahsyatnya para penyihir itu ketika mereka tahu kebenaran, tanda-tanda kuasa Allah. Mereka yang bisa lakukan cuma sihir. Yang dilakukan Musa ini bukan sihir. Kami ini para penyihir, kami tahu kualitas sihir yang dilakukan Musa ini bukan sihir. Maka mereka kemudian tersungkur bersujud di hadapan Allah. Qalu amanna bi rabbil alamin. Lalu kemudian mereka bangkit, para penyihir itu setelah mereka sujud, tersungkur sujud taubat kepada Allah, tahu kesesatan mereka, selama ini mendukung kezaliman, selama ini menjadi penjilat, selama ini hanya memikirkan perutnya sendiri. Tapi setelah Allah berikan hidayah, mereka sujud dan mereka bangkit.
mengucapkan di hadapan Firaun, di hadapan Musa, di hadapan seluruh mata manusia menyaksikan kejadian itu, duel penyihir Nabi Musa dengan Nabi Musa, penyihir Firaun dengan Nabi Musa. Mereka mengatakan, Amanna bi Rabbil alamin. Saksikan semua hai manusia. Kami tak lagi beriman kepada Firaun. Kami tak lagi beriman kepada Firaun. Amanna bi Rabbil alamin. Saat ini kami umumkan kami beriman kepada Tuhan semesta. Tuhannya Firaun. Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Harun. Permasalahannya, apakah penyihir itu dibiarkan membelok tim sukses Firaun itu yang dulunya menjadi penguat pendukung utama Firaun dibiarkan? Tidak. Penguasa zalim itu kapan melihat pendukungnya, tim suksesnya dulu yang mendukungnya tiba-tiba membelok, tidak akan dibiarkan begitu saja. Karena mereka akan membongkar kebenaran. Maka yang dilakukan pasti akan dibunuh. Seperti Firaun. Qala Fir'aun amantum bih. Firaun berkata kepada para penyihir, apakah kalian akan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa? Beriman kepada Musa? Sebelum saya izinkan kalian. Inna hadha lamakrum makartumuhu fil Madinah. Ini adalah makar yang kalian lakukan. Coba lihat. Semua tim sukses yang membelok pasti disebut tukang makar. Dibuatkan kasus. Langsung dituduh sebagai pembuat makar. Dan pasti tidak akan dibiarkan hidup lama. Lau qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Diancam dibunuh oleh Firaun. Apa ancamannya? Saya akan salib kalian. Saya akan potong tangan kanan kalian dengan kaki kiri kalian secara bersilang. Atau sebaliknya. Tangan kiri dengan kaki kanan kalian. Kalau kalian tetap membelok. Kalau kalian tetap beriman kepada Musa dan Tuhannya Musa. La usallibannakum ajma'in. Setelah dipotong silang, mereka akan disalib, dibunuh. Allahu Akbar. Tapi ada orang ketika kebenaran itu sudah menghujam dalam dada, kematian, ancaman kematian tidak berarti di hadapan mereka seperti penyihir Firaun yang beriman. Apa yang mereka katakan? Qalu inna ila rabbina munqalibun. Firaun, lakukan apa saja yang kamu inginkan. Kamu mau salib kami, kamu mau potong kami bersilang, lakukan. Inna ila rabbina munqalibun. Kami pasti kembali kepada Tuhan kami. Allahu Akbar. Kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Rabb. Perjumpaan dengan Allah salah satu yang membuat kita kuat. Yakin akan perjumpaan dengan Allah salah satu membuat kita jamaah rahmatullah, bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah, membuat kita istiqomah di atas ujian-ujian di atas muka bumi ini. Tidak ada manusia di antara kita yang tidak diuji. Tapi ketika kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, Allah akan memberikan balasan terbaik atas amal-amal kita. Itu yang akan membuat kita berani. Bahkan di hadapan penguasa zalim. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. Fir'aun, engkau tidak balas dendam kepada kami kecuali karena kami telah beriman kepada Tuhan-Tuhan kami ketika tanda-tanda kebesaran Tuhan kami telah datang kepada kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari belajar dari penyihir Nabi Musa. Tidak ada kata terlambat. Yang tadinya mendukung kezaliman, tobatlah kepada Allah. Yang tadinya menghabiskan energinya, tenaganya, skillnya mendukung sebuah kezaliman, kembali tobatlah kepada Allah sebelum terlambat. Belajar dari penyihirnya Firaun. Sebagaimana Allah ajarkan kepada kita salah satu doa kesabaran yang diajarkan Allah melalui lisannya para penyihir Firaun. Yang kemudian tobat dan akhirnya beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Saya ingin ingatkan kepada diri saya, ingatkan kepada jamaah, sering-sering baca doa ini. Doa keteguhan, doa kesabaran di hadapan ancaman, intimidasi penguasa-penguasa zalim agar kita kufur kepada Allah. Ya, Allah abadikan doa ini dari lisan penyihir-penyihir Firaun yang tobat agar itu menjadi ibrah pelajaran bagi kita semuanya. Silakan baca doa ini khususnya di waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan ini, di hari-hari tersisa Ramadan. Apa doanya Ustaz?
Rabbana afrigh alaina sabra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana afrigh alaina sabra. Bimbing rahmat Allah. Dijaga imannya, kita teguh di atas ya tauhidnya. Jangan rusak tauhid kita kepada Allah. Hanya karena ujian sedikit, ancaman dari majikan, ancaman dari atasan. Ujianmu tidak lebih berat daripada ujiannya, ancaman dari penyihirnya Fir'aun. Baca doa ini. Rabbana afrigh alaina sabra. Wahai Tuhan kami, limpahkan karuniakan kesabaran kepada kami. Wa tawaffana muslimin. Saya tutup tadabbur Quran kita dengan sama-sama kita baca doa ini. Satu, dua, tiga. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Semoga Allah ijabah doa ini buat kita semuanya. Allah karuniakan kesabaran kepada kita dan Allah wafatkan kita dalam keadaan muslim. Wa tawaffana muslimin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana akhir Fir'aun? Ini akan kita dengarkan di tadabbur berikutnya. Masih kisah bagaimana sikap Fir'aun dan pembesar Fir'aun terhadap dakwah Nabi Musa alaihi salam. Kita tutup dulu majelis ini dengan sama-sama baca doa kafatul baca surah Al-Asr, kemudian doa kafatul majelis, kemudian saya serahkan kepada host kita Mbak Ari. Kita tutup sama-sama baca surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Ari. Ya, terima kasih Ustadz. Kita boleh ada sesi tanya jawab? Boleh. Masih boleh 2-3 pertanyaan sebelum masuk waktu zuhur. Waktu asar. Sorry. Baik, silahkan Bapak dan Ibu. Jika ingin bertanya, langsung unmute boleh atau raise hand. Sambil menunggu pertanyaan ya Pak Ustadz. Silakan Mbak Ari. Iya, jadi apa kisah yang ada di Quran ini yang paling banyak atau paling sering diulang-ulang kisahnya Nabi Musa ya Pak Ustadz ya? Betul sekali Mbak Ari. Karena memang ada sedikit banyak kemiripan dengan yang Sah. dialami Nabi Muhammad Betul. juga. Betul sekali. Itu salah satu hikmah kenapa kisah Firaun itu kisah Nabi Musa yang paling sering berulang. Karena kisah Nabi Musa itu paling mirip dengan kisah kehidupan baginda Nabi serta tantangan dan ujian dakwah baginda Nabi SAW. Tidak ada tantangan dakwah Nabi Musa kecuali juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa diusir ke Madian, Nabi Musa diusir ke Madian, Nabi Muhammad juga diusir ke Madinah oleh kaumnya. Ya. Nabi Musa ketemu dengan Fir'aun, ya, Nabi Muhammad juga ketemu dengan Fir'aun yang umat ini, Abu Jahal dan petinggi-petinggi Quraisy saat itu. Seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Iya, dan Nabi Muhammad juga nggak sendiri ya berdakwah ya, ada sahabat-sahabatnya ya Ustadz. Masya Allah. Betul sekali. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in yang senantiasa membersamai dakwah Nabi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masya Allah, semakin kita komparasi, perbandingkan itu membuat kita berdecak kagum Masya Allah. Begitu banyak kemiripan dakwah Nabi Musa alaihi salam dan dakwah Nabi Muhammad SAW serta ujian mereka berdua. Silakan. Baik, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa Mbak Ari. Iya, mudah-mudahan ini ya Pak Ustadz tadi di akhir ayat yang kita tadaburi ini kan berakhir Doa. bagus. Nah, bagus banget Masya Allah. Iya, berakhir apa maksudnya Allah memenangkan Nabi Musa ya. Jadi akhirnya yang benar itu menang. Mudah-mudahan terjadi di negara ini ya Pak Ustadz. Amin. Dan itu keyakinan kita Mbak Ari.
Masya Allah. Dan Masya Allah. amin ya Rabb. Ya, kita tutup Baik, dengan doa. Barakallahu fiik. Jamaah kita sudah rahmatullah yang masih ada ini bergabung. ya Pak, Kenapa? ada untuk yang diuji dengan penyakit karena di apa hari yang ke-26 ya kita udah mau masuk 27 ya. Ya, Banyak yang sudah sakit, ada batuk, ada flu siap, siap, dan siap hari. ya mudah-mudahan semuanya diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan. Amin ya Rabb. Ya, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, sesungguhnya Allah itu Maha Dermawan. Allah itu tidak akan membiarkan hambanya menurunkan tangannya ketika mereka mengangkat tangan dalam berdoa, kecuali Allah sudah memberikan apa yang mereka minta, apa yang mereka mohonkan kepada Allah. Mari sejenak di penghujung majelis ini kita mengangkat kedua tangan kita dengan penuh pengharapan dan rasa takut akan doa kita yang tidak diijabah oleh Allah. Kita panjatkan doa-doa terbaik kita. Silahkan diaminkan. Mudah-mudahan setiap munajat doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم يا رحمن يا رحيم اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرت ولا هما ولا غما الا فرجت ولا مريضا الا شفيت ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا الا يسرتها يا ارحم الراحمين اللهم ya Allah Tuhan kami jangan biarkan kami bubar menutup majelis ini ya Allah kecuali Engkau telah bersihkan dosa-dosa setiap di antara kami. Engkau telah bersihkan setiap khilaf-khilaf kami. Engkau telah bersihkan setiap dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majlis ini. Kecuali siapapun di antara kami yang saat ini sedang sakit. Jamaah majlis taklim Rabbani, kerabat, sahabat majlis taklim Rabbani. Karuniakan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Ya Rabban nas. Wahai Tuhan manusia, Engkau yang maha kuasa menurunkan penyakit. Engkau pula yang maha kuasa mengangkat setiap penyakit yang ada di atas muka bumi ini. Ya Allah, untuk yang sakit di antara saudara-saudara kami, sembuhkan mereka ya Allah, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan sakit yang kau ujikan kepada mereka sebagai pembersih, pensuci atas setiap khilaf, kesalahan yang telah berlalu. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, jangan biarkan kami menutup majelis ini kecuali siapapun yang kesulitan di antara kami, terlilit hutang di antara kami. Ya Allah, beri jalan keluar bagi mereka ya Allah, mudahkan mereka terbebas dari hutang-hutang mereka. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, jangan biarkan kami menutup majelis ini Allah kecuali siapapun yang punya hajat di antara kami, mudahkan setiap hajat-hajat mereka. Engkau yang maha kaya. Engkau pemilik kerajaan di langit dan bumi. Anta Rabbuna, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma inna nas'aluka kulla khairin ma sa'alaka bihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli syarrin ma 'adzaka bihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memohon kepadamu, bermunajat kepadamu, karuniakan kepada setiap di antara kami setiap kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad. Sebagaimana ya Allah, jauhkan, lindungi kami dari setiap keburukan yang pernah dimohonkan perlindungan kepadamu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Rasul sallallahu alaihi wasallam fi a'la ghurafil jannah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, karuniakan kami ya Allah keimanan yang tidak pernah berpaling, nikmat yang tidak pernah terputus. Karuniakan pula kepada kami ya Allah kelak bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di jannah firdaus tertinggimu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر اللهم ارزقنا ليلة القدر ya Allah karuniakan kepada setiap di antara kami perjumpaan dengan Lailatul Qadar mampukan kami memperbanyak ketaatan amal soleh di dalamnya ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Silakan Bari, saya kembalikan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Kita bertemu lagi di Rabu setelah Idul Fitri ya mungkin ya. Kita Idul Fitri kita lihat. Baik, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Terima kasih Bapak dan Ibu semua atas perhatiannya Wafiq, menyimak kajian barakallah Bari. terakhir. Sampai berjumpa di kajian mendatang.
Mohon maaf lahir batin kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Lahir batin buat semuanya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih semuanya. Terima kasih Assalamualaikum. Bu Ari. Terima kasih, Mbak Assalamualaikum. Ari. Maaf lahir batin semuanya. Terima kasih Bu Ani, Bu Dede, Semua. Mbak Fat, Mbak Tata. Terima kasih Mbak Ipeng. Terima kasih Mbak Linda. Ibu Assalamualaikum Nurul, warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi Siti, terima wabarakatuh. kasih.